Makna tersembunyi Alkitab menggali mutiara-mutiara kehidupan yang tersembunyi dan terpendam dalam kitab suci. Apa arti mendengarkan yang sejati? Bagaimana kita dapat hidup dalam hikmahnya? Jumat 12 Desember 2025. Belajar dari Tuhan, hidup dalam hikmahnya. Di masa Advent, kita dipanggil untuk mendengarkan dan menerima firman Tuhan. Tetapi apa arti mendengarkan yang sejati itu? Bagaimana kita dapat hidup dalam hikmatnya? Selamat datang di channel Makna Tersembunyi Alkitab. Video hari ini terdiri atas 5 bagian, yakni 1. Mendengarkan dan menerima firman Tuhan sebagai kata-kata yang menyentuh dari bacaan hari ini. 2. Hubungan dengan tradisi suci. 3. Panduan praktis. 4. Sharing pengalaman iman pribadi sebagai kesaksian dari limut pribadi menuju Sophia komunitas. 5. Refleksi. Baiklah, saya sampaikan satu demi satu. Pertama-tama, mendengarkan dan menerima firman Tuhan sebagai kata-kata yang menyentuh dari bacaan hari ini. Dari kitab Yesaya bab 48 ayat 17, Tuhan berfirman, "Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau." Kata Ibrani limut yang digunakan di sini berasal dari akar kata lamat yang berarti belajar, diajar, terlatih. Ini bukan sekedar mendengar, tetapi suatu proses pembentukan terus-menerus, seperti seorang murid yang dibentuk oleh gurunya hari demi hari. Dalam Injil Matius bab 11 ayat 19, Yesus mengatakan, "Tetapi hikmat dibenarkan oleh perbuatannya." Kata Yunani yang digunakan Sophia berarti kebijaksanaan, pengertian, ketajaman rohani. Dalam Perjanjian Baru, kata Sophia sering merujuk pada hikmat ilahi yang terwujud dalam hidup dan karya Yesus. 2. Hubungan dengan tradisi suci. Gereja sejak awal memahami bahwa limut atau pembelajaran dan sophia atau hikmat merupakan dua sisi mata uang yang sama dalam kehidupan beriman. Santo Agustinus dalam bukunya The Doctrina Christiana menulis bahwa tujuan seluruh pembelajaran kitab suci adalah kasih yang lahir dari hikmat sejati. Baginya, limut belajar firman harus mengalir menjadi sophia, hikmat yang hidup dalam kasih.
Tradisi katekesi gereja dari sekolah katekumen purba zaman dulu hingga kursus kitab suci masa kini merupakan bentuk nyata limut yang diwariskan. Sementara liturgi dan doa merupakan ruang di mana Sophia ilahi diberikan dan diserap di dalamnya. Disitulah letak tradisi suci dari nilai bacaan hari ini. 3 panduan praktis. Di masa Advent ini, kita diajak untuk pertama-tama berkaitan dengan limut, yakni meluangkan waktu belajar firman dengan teratur, seperti yang Yesaya katakan, "Dengarkanlah aku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai." Kedua, berkaitan dengan Sophia, kita bisa memohon hikmat ilahi untuk membedakan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat menghadapi pilihan dan tantangan. Dengan demikian, kita tidak hanya tahu tentang Tuhan, tetapi mengenal dan hidup dalam hikmah-Nya. 4. Sharing pengalaman iman pribadi sebagai kesaksian dari limut pribadi menuju Sophia komunitas. Tema limut atau pembelajaran dalam bacaan hari ini mengingatkan saya pada awal perjalanan rohani saya, menyangkut kerinduan pribadi akan sabda Tuhan yang diekspresikan dengan membaca Alkitab sendirian pada mulanya, kemudian menelusuri melalui buku-buku di perpustakaan dan toko buku, serta berlanjut diskusi sederhana dengan teman-teman yang dipercaya. Namun kerinduan itu menemukan bentuknya ketika Tuhan menjawab melalui struktur gereja yang sudah ada, yakni melalui kursus-kursus Alkitab. Dari kursus-kursus pendek, saya kemudian mengikuti pendidikan pemandu kitab suci PPKS Santo Petrus selama 6 bulan, kemudian kursus pendidikan kitab suci KPKS Santo Paulus selama 3 tahun di Jakarta. Saya juga belajar melalui kursus Alkitab yang sifatnya ekumenis di Lembaga Alkitab Indonesia. Disitulah saya menyadari kerinduan saya akan firman bukan urusan pribadi saja, melainkan bagian dari nafas gereja yang ingin umatnya dewasa dalam iman, yang dalam konteks Indonesia, umat hidup dalam masyarakat majemuk. Limut itu menjadi proses yang terstruktur dan komunal. Dari limut menuju Sophia atau hikmat.
Dari pembelajaran itu, saya masuk dalam aliran hidup yang lebih luas. Dari kursus-kursus singkat, dilanjut PPKS ke KPKS, lalu diutus bersama rekan-rekan untuk aktif dalam komunitas Verbum Domini atau KVD, di mana saya sekarang berfungsi sebagai moderator atau lebih tepatnya motivator dalam komunitas tersebut. Inilah tradisi yang bekerja, sabda yang dipelajari atau liut, kemudian dihayati bersama dan melahirkan komunitas Sophia. Hikmat atau Sophia itu terus berkembang. Saat ini saya tetap belajar dengan mendengarkan perkembangan zaman, termasuk perkembangan teknologi digital, dan AI, sehingga saya semakin mantap untuk memberikan pelayanan melalui platform digital ini. Inilah Sophia yang kontekstual pada zamannya. Hikmat yang tidak hanya tinggal dalam teks, tetapi menjadi pelayanan nyata melalui dunia digital. Santo Agustinus menulis dalam karyanya The Doctrina Christiana, karya Agustinus tentang cara menafsirkan kitab suci. Omnis Divinorum Scripturarum Tractatio hoc intendat hoc ambiat ut diligatur Deus et Proximus. Seluruh pembahasan kitab suci bertujuan dan berjuang untuk ini, agar Allah dan sesama dikasihi. Intinya, tujuan seluruh pembelajaran kitab suci adalah kasih. Dari limut menuju Sophia. Dari pembelajaran menuju pelayanan kasih yang nyata. 5. Refleksi. Perjalanan ini menunjukkan bagaimana tradisi suci bekerja. Pertama-tama, limut pembelajaran melalui struktur gereja dalam kursus-kursus Alkitab. 2. Sophia atau hikmat yang terwujud dalam pelayanan komunitas dan adaptasi zaman. Seperti saat ini, adaptasi atas perkembangan teknologi digital dan penggunaan platform-platformnya. Ketiga, kontinuitas dari pembelajaran pribadi, komunitas, kemudian pelayanan universal. Setiap dari kita mempunyai limut masing-masing cara kita belajar firman Tuhan. Yang penting adalah membiarkannya mengalir menjadi Sophia, hikmat yang hidup, yang melayani, dan yang menumbuhkan komunitas. Tradisi suci hidup ketika pembelajaran pribadi menjadi berkat bagi sesama.
Marilah menjadi murid yang haus akan firman dan hikmatnya. Semoga renungan ini membantu banyak pribadi untuk tidak hanya mendengar, tetapi sungguh-sungguh belajar dan hidup dalam hikmat Tuhan. Sebagai penutup, dari usia PAUD, pendidikan anak usia dini, hingga profesor sekalipun, setiap tahap limut atau pembelajaran diarahkan untuk mengantarkan kita pada Sophia atau kebijaksanaan yang sesuai dengan panggilan masing-masing. Marilah teruskan limut kita agar Sophia Allah bertumbuh dalam hidup sehari-hari. Subscribe, like, dan share channel Makna Tersembunyi Alkitab untuk terus belajar dan bertumbuh dalam pengertian iman. Jangan lupa tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Tuhan memberkati Anda semua. Salam sehat.